Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah. Saya dari kelas 6C. NIM saya 121204094. Baiklah, di sini saya akan presentasi untuk matkul bimbingan konseling dengan judul Bimbingan Karir dan Bimbingan Jabatan. Untuk yang pertama, yaitu sejarah bimbingan karir. Frank Person pada tahun 1908 membentuk suatu lembaga yang bertujuan membantu anak-anak muda untuk memperoleh pekerjaan. Nah, pada saat itu, bimbingan karir dipandang sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara mencocokkan ciri-ciri dan faktor individu dengan ciri-ciri faktor pekerjaan yang ada di lingkungannya. Nah, selama ini, Frank Person dikenal sebagai tokoh dalam merintis bimbingan karir sejak 1000 tahun sebelum beliau mengemukakan gagasannya itu. Sedangkan perkembangan karir sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia berada dalam cengkraman penjajah. Kiai Haji Dewantara dengan falsafah dasarnya yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Mania Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani. Dari sudut pandangan bimbingan hal tersebut pada hakikatnya adalah dasar bagi pelaksanaan bimbingan. Dengan dasar itu siswa dilayani untuk mandiri melalui prinsip keteladanan, motivasi, dan bimbingan. Bimbingan karir saat ini Bimbingan karir dan pembangunan nasional mempunyai keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari tujuan pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan ini hanya dapat tercapai apabila setiap warga negara mempunyai kemampuan kerja yang diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan pribadi maupun bangsanya, sesuai dengan nilai hidup yang tercantum dalam Pancasila. Nah, sekarang kita beranjak eh, kepada definisi apa itu bimbingan karir. Menurut Winkel, pada 2004 menyatakan bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan ataupun jabatan atau profesi tertentu serta membekali diri supaya ia siap memangku jabatan tersebut, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Nah, untuk definisi pada bimbingan karir ini, sebenarnya ada banyak sumber dari buku ataupun referensi ahli lainnya. Tetapi dalam presentasi sekarang saya hanya menyantumkannya satu. Adapun tujuan dari bimbingan karir. Nah, menurut Walgito pada 2010, tujuan bimbingan karir antara lain yaitu sebagai berikut. Satu, dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan juga cita-citanya. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depan. Yang keempat, mengemukakan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dan yang terakhir, para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupan yang serasi dan yang sesuai. Nah, baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu teori bimbingan karir. Menurut Hartono, pada 2016 terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai pelaksanaan bimbingan karir, antara lain yang tertera pada layar atau pada slide, yaitu yang pertama ada teori psikodinamik, teori behavioral, teori Halan, teori transcendental, dan yang terakhir itu teori developmental career counseling. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu teori psikodinamik. Teori ini membahas tentang hubungan antara pengalaman dengan sikap, kemampuan, minat, dan faktor kepribadian lainnya yang ada pengaruhnya terhadap pemilihan pekerjaan atau jabatan seseorang. Pantulan pengalaman yang lalu dalam pemilihan kerja karena akan mengembangkan sikap dasar, minat, dan kapasitas yang akan terlihat pada pola kehidupan anak pada masa dewasa nantinya. Dalam hubungan dengan pribadi, reaksi
emosinya, aktivitasnya, dan pilihan di lapangan pekerjaan. Untuk yang selanjutnya yaitu teori behavioral. Pada teori behavioral, seseorang memilih dan masuk suatu pekerjaan tertentu akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini akan dipengaruhi oleh faktor penunjang dan penghambat yang ada, dari pengalaman sosial, interaksi dengan orang lain, bakat, minat, aspirasi orang tua, atau hal yang mempengaruhi keputusan dalam memilih pekerjaan. Untuk yang ketiga, yaitu teori Haaland. Teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, dan orang dewasa yang dianggap memiliki peranan penting dalam hidupnya. Dengan model orientasi yang berbeda-beda, maka hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap orang mempunyai cara hidup yang berbeda-beda juga. Untuk yang selanjutnya yaitu teori transendental. Konsep ini menjelaskan perkembangan jabatan berhubungan dengan kematangan bekerja dan pentingnya konsep diri, pola kemampuan pekerjaan, kontinuitas penyesuaian tingkat kehidupan, kemampuan bekerja, perbedaan individu, status, dan peranan kepuasan terhadap pekerjaan dan tugas. Untuk teori yang terakhir yaitu teori developmental career counseling. Pada teori pada teori ini, memilih pekerjaan dan karir harus dipandang dari bagian perkembangan, pekerjaan, dan proses pengambilan keputusan. Terdapat dua periode, yakni periode antisipasi dan periode implementasi atau penyesuaian keputusan yang saling tergantung satu sama lainnya. Perkembangan pekerjaan identik dengan perkembangan diri yang ditinjau menurut pilihan, pemasukan, dan kemajuan yang dicapai di dalam proses pendidikan dan pekerjaan yang ditempuh. Untuk yang selanjutnya, yaitu bentuk pelaksanaan bimbingan karir. Di sini ada 7 bentuk pelaksanaan bimbingan karir. Sebenarnya ada beberapa bentuk pelaksanaan bimbingan karir yang dilakukan di sekolah, tapi yang saya cantumkan hanya 7. Untuk yang pertama yaitu ceramah dari narasumber, diskusi kelompok, pengajaran unit, sosiodrama, karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah, informasi melalui kegiatan kurikuler secara interaksional, dan yang terakhir yaitu hari karir. Untuk yang pertama, yaitu ceramah dari narasumber. Kegiatan ini dilakukan dapat bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber dari pihak dunia kerja dalam rangka memberikan informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir yang akan membantu siswa dalam pemilihan karir. Untuk yang kedua, yaitu melalui diskusi kelompok. Kegiatan ini bercirikan satu keterkaitan pokok masalah atau pertanyaan dalam hal perencanaan karir, pekerjaan, karir di mana para siswa berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat para siswa yang lain dalam sebuah dinamika kelompok. Untuk yang ketiga, yaitu ada pengajaran unit. Pengajaran unit dilaksanakan melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi untuk membantu siswa memperoleh pemahaman tentang pekerjaan, jabatan, dan juga karir yang akan membantu siswa dalam pemilihan karir. Untuk yang keempat, ada sosiodrama. Pembimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang dalam sebuah dinamika drama, seperti yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat, sehubungan dengan masalah pekerjaan dan karir. Untuk yang selanjutnya yaitu ada karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Pihak sekolah mengadakan wisata untuk membantu siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan, agar siswa mampu merasakan pengalaman bekerja yang sesungguhnya. Untuk yang selanjutnya yaitu informasi melalui kegiatan kurikuler secara interaksional. Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karir dengan cara mengaitkan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar oleh semua guru mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada hari karir atau career days. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang berkaitan dengan pengembangan karir. Pada hari tersebut, kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.